wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Baik, Pak. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Di kelas 3 masuk semuanya? Masuk semua, Pak. Masuk semuanya. Untuk kelas 4? Tidak ada, masuk semua. Tidak ada yang tidak masuk, masuk semuanya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silahkan salah satu pemimpin berdoa dari kelas 4. Silahkan, Andin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus silakan berdoa semuanya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kalian semuanya sudah berdoa terlebih dahulu. Semoga setelah berdoa, ketika nanti belajar, mudah untuk memahami pelajarannya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, pada pagi hari ini, sebelum masuk ke pelajaran anak-anak, karena kelihatannya hari ini kalian masih kurang semangat, silahkan berdiri untuk melakukan ice breathing terlebih dahulu. Yeay. Ice breathing-nya seperti biasanya, dapat tidak mengubah-ubah, terus semangat. Nah, kalau Bapak yang memimpin itu sudah biasa, maka dari itu salah satu silakan memimpin. Anissa, Pak. 2 berarti per kelas 3 dan kelas 4. Ya, silakan dipimpin. Terus semangat. Semangat. Satu lagi karena ada kesalahan. Diulang ya semangat. Ya, itu apa? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih banyak yang tidak hafal, padahal setiap hari melakukan itu. Nah, pada pagi hari ini untuk kelas 3 Yosita dan Anissa, kita itu akan belajar tentang makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Bisa bernapas, Pak. Nah, betul. Makhluk hidup itu bisa bernapas. Dan untuk kelas 4 nanti kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan. Nanti diperhatikan ya, anak semuanya. Baik, untuk kelas 3, kelas 4 kelas 3. Untuk kelas 4 silakan dipelajari terlebih dahulu yang ada di buku LKS itu tentang kerusakan lingkungan. Nanti akan Bapak tanya apa yang sudah kalian dapat setelah membaca itu. Untuk kelas 3 silakan menyimak materi yang ada di proyektor atau PPT. Nah, hari ini itu kita akan belajar tentang makhluk hidup. Apa sudah tahu kalian? Udah. Aku punya kucing, itu makhluk hidup. Aku punya kakak. Aku punya ikan. Oh ya, itu termasuk
pelajaran di rumah tadi apa saja? Buaya. Punya ikan. Kalau buaya itu tiga masyarakat. Pak buaya tadi dulu. Itu nah, Yesita punya apa tadi? Kucing. Ya, itu karakteristiknya memiliki bulu, bisa bergerak dan makan makanan. Biasanya makan apa? Yesita kucingnya? Makan ikan, Pak. Ikan, boleh. Oke, sudah oke. Tapi saya makan jagung, Pak. Jagung? Serius ini, Pak, serius. Jagung mentah atau jagung Mentah, Pak. matang? Mentah. Berarti sama-sama kamu. Iya, sama majikannya jadi enak Pak makannya. Sebagai makan saya. Oh, betul. Apa majikan? Makan jagung, makan jagung. Selanjutnya burung. Ciri khasnya memiliki sayap, bisa terbang dan juga makan biji-bijian. Coba saya punya burung, Pak. Siapa? Coba saya punya dua. Apa namanya? Burung apa? Burung beo sama burung elang. Burung elang itu kan dilindungi burung elang. Ya, karena ada sertifikatnya. Oh. Burung beo berarti ya. Pakai yang berprofesi. Oh, baik. Namanya siapa bapaknya? Kami. Pak Robi. Ya. Fakta menarik. Beberapa hewan bisa tidur sambil berdiri. Burung apa itu, Pak? Apa kira-kira? Jerapah itu tidur loh. Jerapah yang tidur. Kira-kira ikan yang tidur apa tidak? Kan ada berdiri, Pak. Oh iya. Bisa tidur. Burung hantu. Burung hantu. Kan berdiri. Kalau apa ya? Tidak. Kan lelaki kan tidur toh. Oh iya benar Pak, katanya Sita. Ya Sinta ya seperti itu. Ya Pak, iya. Yo, selanjutnya tumbuhan. Selanjutnya tumbuhan. Contoh tumbuhan seperti yang sudah dikatakan tadi, ada pohon mangga, bunga matahari. Nah, contohnya atau karakteristiknya, kalau pohon mangga memiliki daun, akar dan juga berbuah. Saya punya Pak. Bunga apa ya? Berdaun. Bunga beda, kaktus. Oh iya. Kaktus. Apalagi Yang apa? yang tidak punya daun. Buah naga. Ya ada. Itu kan batang. Oh gitu. Iya. Ya tidak bisa. Itu jangan dicoba. Fakta menarik lagi, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh. Tapi jika tidak ada air dan sinar matahari, kemungkinan mati, layu dan punah. Berarti kalau nggak ada matahari mati ya Pak ya? Iya, kita Kita juga. pun ya. Kita pun juga. Kita juga sama. Beneran. Nah, dulu. Tadi ada yang tanya, ini sudah ada materi. Bener kan? Bener kan? Mikroorganisme, contohnya bakteri dan jamur. Jamur. Semuanya betul. Udah, Pak, ya. Ya, semuanya betul. Udah, Nah, udah. satu sama Ini, mereka. Pak. Yang bikin kenapa? Ya, sebentar lagi. Satu sama, poinnya. Bakteri contohnya di mikroorganisme ada di tanah, air, dan tubuh kita. Di tubuh kita itu ternyata ada bakterinya. Ada Pak, ada bakteri baik Pak. Jahat ya. Kalau ada bakteri ada dulu. Iya, jahat. Jahat. Kalau plankton itu termasuk apa? Ya mikroorganisme. Oh gitu ya. Karena Kan dia- dia bukan mikro. Bispom bukan Bispom. apa-apa. Iya. Ya, ya Pak ya berarti ya. Selanjutnya ada jamur. Bisa tumbuh di roti yang terlalu lama. Atau biasanya kalau orang Jawa Jamuri. Jamuran, Jamuran. Tadi Sita makan roti jamur. oh yang di belakang tadi. Iya, Ya Allah. Berarti itu sebelumnya di jamurnya gitu ya Pak ya? Iya, terus bertumbuh menjadi penyakit. Nah, lo fakta menariknya kalau tentang mikroorganisme yaitu sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Tapi kalau jamur yang ada di roti kan bisa dilihat pakai mata.
Selanjutnya mikroorganisme menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk berkembang biak. Jadi bakteri yang kecil-kecil itu menyesuaikan diri dengan yang ditempatinya untuk berkembang biak. Iya Pak, kalau di sungai banyak hijau. Betul. Nah, ini tugas untuk kelas 3 disimak dengan baik. Temukan makhluk hidup di sekitar kita. Kalau kita sekarang di sekolah berarti cari makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Itu pasti Kak, itu. Nah, ini contohnya makhluk hidup. Yang lain, nanti ini tugas. Amati berbagai jenis tanaman juga. Jadi ada hewan, ada tanaman. Cek mikroorganisme di sekitar lingkungan menggunakan mikroskop. Jadi ada 3. Mencari hewan yang ada di sekitar sekolah, mencari tumbuhan dan mikro. Kalau ada. Dan ini boleh pakai mikroskop ya Pak ya? Ya, yang di laboratorium bisa ambil nanti. Nah, nanti silahkan hasilnya ditulis di sini. Nah, silahkan dikerjakan dengan baik. Kelas 3. Pak, cara mendapatkan mikroorganisme itu gimana? Kan nggak kelihatan. Ya kan pakai mikroskop di laboratorium di sini. Caranya di dalamnya itu gimana? Kita cari air atau apa? Cari. Nah, di tempat sampah itu kan banyak toh sisa-sisa minuman. Nah, itu coba dicek. Kuku. Paling termasuk. Ada apa? Ya, silakan dikerjakan kelas 3. Iya. Kalau kelas 4, Yus, apakah sudah selesai membaca? Sudah? Nah, selanjutnya untuk kelas 4 yaitu tentang kerusakan lingkungan. Jadi semua perilaku kita terhadap lingkungan itu ada yang membahayakan atau ada yang mengakibatkan lingkungannya menjadi rusak. Sehingga ketika lingkungannya rusak, nomor yang 1 itu kehilangan keragaman hayati. Keragaman hayati itu apa Pak? Yes, semua hewan yang ada di situ, misalnya apa ya, yang hidup di hutan itu? Singa, harimau, nah itu kehilangan tempatnya karena hutannya diburu. Katanya di kota-kota singa. Saya belum tahu. Nanti tak lihat dulu. Selanjutnya pencemaran air. Ketika hutannya dirusak, maka airnya akan berkurang kualitasnya atau sehingga butek biasanya. Ya, betul. Selanjutnya pencemaran udara karena tidak ada oksigen yang diambil oleh pohon-pohon yang sudah ditebang. Nah, biasanya kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh apa? Penebangan pohon sekalinya, membuang sampah, sampah disediakan, sehingga mengakibatkan polusi kesehatan kita. Yang pertama yaitu penyakit pernapasan. Ketika ada pembakaran sampah ataupun yang lainnya itu dapat berbahaya pada pernapasan kita. Yang kedua, akibat polusi itu dapat mengakibatkan penyakit jantung. Pak, kalau merokok kan polusi itu juga berbahaya, berbahaya. Berbahaya di bungkus rokok itu sudah ada peringatan. Kenapa Pak? Nah, itu tergantung orangnya. Tadi saya ambil kelas 6 itu yang rokok. Siapa namanya? Adi. Oh, yang mana itu namanya? Itu loh Pak, kelas 6 yang banget banget. Gimana orang bawanya? Tadi bawa rokok di depan pintu sekolah.
bisa keluar kelas dan mencari hewan, tumbuhan dan mikroorganisme yang ada. Jangan main-main ya. Nah, untuk kelas 4 kita selanjutnya membahas tentang ancaman terhadap satwa liar. Kerusakan lingkungan itu dapat membahayakan satwa liar atau hewan-hewan yang ada di hutan. Yang pertama yaitu gangguan pernapasan satwa. Polusi udara dapat disebabkan gangguan pernapasan pada mereka satwa liar yang dapat mengganggu aktivitas harian. Yang selanjutnya, perubahan perilaku satwa. Polusi udara dapat mempengaruhi perilaku satwa liar. Jadi ketika ada polusi, hewan-hewan itu dapat berperilaku yang liar, termasuk perubahan pola makan, migrasi dan juga aktivitas perkembangbiakan. Seperti halnya yang ada di TV itu banyak kera yang turun dari hutan dan menyusuri perumahan masyarakat. Yang selanjutnya kerusakan pada populasi. Polusi udara dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi satwa liar karena kematian massal satwa liar. Itu akibatnya. Yang terakhir, kerusakan pada populasi. Polusi udara yang terurai di lingkungan dapat menyebabkan pemutihan bulu atau kulit pada beberapa spesies satwa atau hewan yang ada di hutan. Nah, sekarang kalau tadi tentang pengaruhnya terhadap satwa, sekarang pengaruh polusi terhadap ekonomi. Yang pertama, biaya kesehatan. Polusi udara, air dan juga tanah dapat menyebabkan peningkatan jumlah penyakit dan kondisi kesehatan pada populasi manusia yang memerlukan perawatan medis. Nah, biasanya kalau rumah sakit itu menggunakan uang atau tidak? Ya, menggunakan biaya yang lumayan mahal. Maka dari itu ada istilah kesehatan itu apa? Mahal harganya. Selanjutnya kerugian pada industri yang terkait dengan polusi atau yang dianggap sebagai sumber polusi dapat menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan melalui sanksi. Apa ya kegiatan industri yang mengeluarkan polusi? Pabrik itu dapat mendapatkan sanksi. Yang selanjutnya kurang investasi. Lingkungan yang tercemar oleh polusi dapat mengurangi daya tarik bagi investor, mengurangi investasi dalam pengembangan ekonomi lokal dan regional. Yang terakhir, kurang properti. Lingkungan yang tercemar oleh polusi dapat menyebabkan penurunan properti, mengurangi keuntungan bagi pemilik properti dan juga mempengaruhinya. Nah, selanjutnya kehilangan sumber daya alam. Saya akan membantu membaca hari ini. Yang pertama, keseimbangan iklim. Keseimbangan iklim bahwa polusi udara dapat mengganggu keseimbangan iklim global dengan meningkatkan emisi gas pada rumah kaca, mempercepat pemanasan global itu dan menyebabkan perubahan iklim. Selanjutnya, Andin. Produktivitas pertanian. Polusi udara dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian dan merusak tanaman, mengurangi hasil panen dan mempengaruhi kualitas
tugasnya yaitu membuat poster. Kira-kira membuat poster apa yang cocok tentang materi tersebut? Apa kira-kira? Betul, jagalah hutan itu boleh, jagalah kebersihan juga boleh. Nah, untuk itu mengerjakannya jangan. Nanti tugasnya sama dengan kelas 3. Untuk itu dikerjakan berdua. Ini kertasnya silakan digambar. Silakan dikerjakan sambil menunggu kelas 3 yang masih keluar untuk meneliti ada hewan apa saja, tumbuhan apa saja, dan mikroorganisme yang ada di lingkungan sekolah. Ya, saya cek dulu. Silakan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Belum? Ya. Silakan duduk kembali. Anak kelas 3. Ya, kalian sudah menemukan apa saja? Kalau karakteristiknya dijelaskan dulu. Napas pasti. Bisa terbang. Makan rumput. Kalau Yosita? Belalang. Bisa loncat. Kakinya ada durinya, betul. Ya. Banyak Belalang yang gimana? Belalang yang besar. Berarti ada 8 kakinya. Gimana? Ya, kanan kiri. Pohon lompat. Bukan dari program sekolah itu. Oh, iya Sita. Oh, kalau bakteri mikroorganisme ada? Mungkin Pak Jadi masih ada lagi yang besar. Baik, terima kasih kelas 3 sudah menyelesaikan tugasnya. Ini tadi kelas 4 saya suruh untuk membuat poster tentang menjaga kebersihan, boleh menjaga lingkungan juga boleh. Untuk itu kelas 3 juga saya beri tugas terakhir, yaitu membuat poster tentang kebersihan boleh dengan lain-lainnya. Hewan membuat menjaga pelestarian hewan juga boleh. Boleh, tapi ini dikerjakan secara kelompok. Ya. Ya silakan dipikirkan. Silakan dikerjakan.
Cepat sudah. Tuh, kurang tulisannya bingung. Tulisannya yang besar kalau judul Berapa ukurannya? 38. Gimana cara tahunya? Ya kira-kira saja. Kira-kira 38 itu sudah. Ini, Pak. Sudah atau belum? Kalau belum, nanti dilanjutkan di rumah saja, itu dibuat saja. Ya. Karena hari ini sudah siang,